Oke guys, apa kabar? Kita akan bahas ya mengenai weekly forex ya, trading forex, peluang forex dari safe haven akibat currency dan komoditi akibat COVID dan varian baru. Nah, ini penting nih guys ya, jadi kalian bisa menyikapi event-event yang terjadi. Sorry to say ya, bukannya kemalangan di mana gitu ya, tetapi kita masih bisa cuan. Bukannya gua memanfaatkan dari ini, tetapi biasanya market memang melakukan hal tersebut. Kenapa? To save their own money gitu ya. Nah, jadi ada beberapa safe haven atau tempat aman ya, yang dianggap tempat aman gitu ya oleh market, di mana dia akan menaruh kapitalnya mereka ke situ ya guys ya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, beberapa itu adalah yang ini guys. Yang pertama adalah global bond ya, ataupun juga Amerika US currency ya, kalau dia memang lagi recovery ya, ataupun lagi perang ya. Biasanya kalau lagi perang tuh ditaruh di sini gitu ya, US akan naik gitu ya. Nah, yang kedua adalah emas guys ya. Emas itu ya apapun ya, biasanya Donald Trump marah-marah ya kan, penyakit terjadi dan yang lain-lain, emas itu menjadi salah satu safe haven-nya. Seperti bisa kita lihat bahwa di tahun-tahun aman ya, 2014, 2018, 2015 gitu ya, ini masih sideways. Tapi di saat mulai ada turmoil, ada gejolak-gejolak ya, mau perang, Donald Trump terpilih, ada trade war, lalu ada COVID, mulai deh ininya bakalan naik ya guys ya. Yang kedua adalah Swiss franc guys. Kalau kalian tahu, Swiss franc adalah mata uang dunia yang terkenal dari Perang Dunia Kedua, adalah safe haven-nya. Kenapa? Karena Swiss franc atau Swiss itu adalah negara yang tidak berpihak dan negara damai guys ya. Biasa menjadi tempat untuk orang bernegosiasi karena mereka tidak memilih pihak satu A, satu B. Jadi biasanya, oh you are Swiss gitu ya, berarti dia tidak netral gitu ya. Nah, itu jadi di tempat sini. Lalu yang kedua adalah yen guys. Nah, yen ini itu yang biasanya kita lihat juga di Asia ya. Kenapa? Karena dia paling stabil ya kenaikannya, dan dia volatile, less volatile dan segala macam. Nah guys, mungkin gue akan bahas satu adalah dari sininya dulu ya guys ya. Dari sininya ya. Jadi kalau kalian lihat ya, dolar tuh makin naik ya, tapi kemarin agak turun ya guys ya, karena banyak orang yang nggak percaya nih, apakah dengan ada COVID varian itu dia akan tetap menaikkan, melakukan taperingnya dan melakukan kenaikan interest rate di pertengahan 2022 atau awal 2023 ya. Jadi banyak yang ini, dan tentunya ini habis naik kemarin dan sekarang naiknya lumayan dari 9 November ya. Sekarang mungkin dia akan koreksi dikit sebelum dia naik lagi guys ya. Itu satu. Lalu kalau kita lihat SPX ya guys ya, S&P 500 juga lagi koreksi ya guys ya, karena paniknya mengenai COVID varian gitu ya. Mungkin dia bisa sampai 4537 ya guys ya. Itu yang akan terjadi. Dan kalau nanti lagi, kalau ternyata Pfizer udah bilang ya, per hari ini dia bilang give me 100 times, dan kalau memang dia di luar dari varian yang sebelum-sebelumnya, I can give it to you 100 days and I can produce it to you for you gitu ya, for your country, untuk 100 hari ke depan, dan dia akan beli gitu ya guys ya, akan distribusikan, which is a good positive attitude ya, positive sentiment ya, untuk yang kita lihat bahwa Pfizer bisa, kenapa yang lain juga bisa gitu ya guys ya. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat XAU USD, beritanya itu dia mulai ada kenaikan, dan kalau kalian lihat di sini memang lagi uptrend guys ya. Kemungkinan mungkin kalau misalnya varian ini memang terjadi gitu ya, akan ada lockdown dan yang lain-lain seperti biasa, maka mungkin dia bisa nyampe 1900 ya guys ya, atau bisa tembus 1868-nya ya. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi. Lalu yang kedua, dan kalau kalian misalnya di 4 hours ya guys ya, ini tinggal tunggu pembalikannya. Kalau kalian mau tunggu di atas 1818 ya, kalau dia naik mungkin menuju 1874-nya ya guys ya. Nih ya yang tadi dulu bilang ya, di sini ya 1, 2 ya, kalau tembus di daerah sini mungkin bisa naik ke atas. Oke? Nah, itu adalah safe haven-nya. Nah, kalau kalian lihat US oil ya,
crude oil ya guys ya, itu lagi turun ya guys ya. Komoditas kalau ada ini berdasarkan Februari tahun lalu 2 tahun yang lalu ya guys ya, dia akan turun. Jadi please be careful dengan komoditas-komoditas yang lain ya. Emas juga kemungkinan yes gitu ya, tapi harus hati-hati apakah akan ada lockdown atau enggak. Oke. Lalu setelah itu kita akan ngomong mengenai US dollarnya sendiri. US dollarnya sendiri masih naik ya guys ya. Dan tadi gue bilangnya kita tunggu aja apakah menjadi safe haven atau enggak, apakah dia akan naik lagi ya. Lalu setelah itu gue akan ngomong mengenai Hang Seng. Hang Seng juga drop ya guys ya, dan ini masih downtrend. Kalau kalian punya, mendingan best position adalah downtrend ya guys ya, apalagi kalau dia jebol 23858 mungkin bisa menuju 23038 ya. Itu Hang Seng. Lalu apa yang terimpact ya? Kalau misalnya yang paling impact sekarang euro ya, karena Afrika itu adalah negara yang paling sering berafiliasi dengan Europe ya guys ya, baik itu Prancis dan yang lain-lain. Nah, euro akan kena hit ya guys ya kalau menurut gue. Memang kemarin dia agak-agak naik kalau against US dollar ya guys ya, tapi kalau menurut gue dia akan melemah lagi ya. Ini masih arah downtrendnya kalau menurut gue dari 4H, dari daily juga sama ya, masih downtrend ya. Jadi kalau saya akan nunggu pembalikannya untuk dia naik. Nah, related dengan safe haven tersebut, kalau kalian lihat ya, di safe haven yang seperti Swiss franc ya, euro CHF itu masih turun, dan turunnya deras sekali guys. Dan ini masih bisa sampai 103.631 ya, apalagi kalau dia jebol di sini. Ini udah jebol ya guys ya, dan ini kayaknya menurut gua akan menuju ke sini ya di daily. Dan kalau kalian lihat di 4 hour ya, ini juga masih luncur jaya ya guys ya, menuju 1039910 ataupun 102.449 ya. Jadi bisa open for sell ya, dengan stop loss mungkin kalian taruh di atas 105.393 ya, lalu turun ke bawah. Lalu juga euro JPY guys, kalau kalian punya ya di broker-brokernya kalian, ini juga sama ya guys ya, ini masih turun. Nah, kalau kalian mau diambil aja jedat ya ke sini ya, 126.296 ya kalau menurut gua di 4H, ataupun di daily-nya mungkin ke arah sini ya, ke 10127.239. Ini adalah salah satu yang lumayan ya. Tadi komoditas udah, pair-pairnya juga udah ya guys ya. Kalau kalian mau yang lain, kalau menurut gua akan agak-agak doji guys ya, jadi harus hati-hati ya. Australia melemah ya against US dollar nih, apalagi bentuknya kayak gini. Kalau menurut saya akan ke 0.69146. Lalu USD JPY kalau saya harus hati-hati ya guys ya untuk hal yang ini ya, karena yang satu menguat, yang satu juga mau safe haven. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, saya akan hindari ya, karena akan kemungkinan akan sideways. Oke. Lalu setelah itu kita ngomong BTC USD. BTC USD kalau menurut saya ya guys ya, ini masih sideways ya. Kita lihat aja apakah dia akan menjadi safe haven juga ya guys ya, kalau dia di atas 61, ataupun kalau misalnya dia lepas dari 59.629 ya. Lalu ada ETH USD ya guys ya, ETH USD, Ethereum US dollar ya guys ya. Nah, ini juga sama ya, kalau menurut saya ini bakalan bisa naik ya, mungkin bisa menuju ke atas ya, tapi kita tunggu dulu keluar dari sideways dulu dari 4533 baru kita open sell ya. Jadi harus hati-hati. Kalau di 4 hours juga sama ya, kalau di 4 hours masih sideways mungkin baru bisa naik di 4561 ya. Lalu setelah itu BNB USD ya, Cardano ya juga sama. Oke, tadi ada yang nanya di YouTube ya, kalau nggak salah weekly XAU USD, kalau menurut saya masih sideways ya. Kalau di ini ya, tuh sideways ya. Kalau dia breakout 1925 baru ke 2046 ya. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Cardano ya, Cardano USD ya.
Nah, ini juga lagi pada koreksi ya. Jadi kalau bignya koreksi, banyakkan yang lain juga koreksi ya guys ya. Jadi tungguin aja kalau menurut saya. Kalau kalian mau open, ya mau open sell sih kalau saya lebih bagusnya. Oke, so itu aja dari gue. Semoga berguna. See you in the next round of FX Weekly Analysis. Bye bye guys.